Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Saya harapkan semuanya tetap semangat dan baik-baik saja. Untuk informasi ya, sekedar informasi bahwa di CPNS 2021 ya, di tahun ini, tahun baru, untuk pelaksananya kemungkinan besar tidak ada CPNS, namun difokuskan di PPK ya. Namun terkait berita tersebut, di situ ada sanggahan ya, atau terkait klarifikasi terkait dari PGRI ya, untuk ditinjau kembali pernyataan dari BKN maupun dari Kemenpan RB terkait ditiadakannya CPNS di 2021 untuk formasi guru ya. Kemudian untuk pelaksanaannya juga, untuk DPR juga menolak terkait pelaksanaan di CPNS 2021 karena tidak mencantumkan formasi guru ya. Jadi ya semoga sajalah kita menunggu informasi resminya bagaimana, apakah kebijakan itu berubah atau bagaimana. Yang jelas untuk PPK itu sudah pasti terlaksana ya, insya Allah nanti di bulan Mei, dan formasi kebanyakan di guru dan kesehatan seperti itu ya. Kita fokus saja belajar, semangat agar apapun nanti tesnya, entah itu PPK ataupun CPNS, kita berharap saja, persiapkan saja untuk latihan-latihannya. Baik, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu terkait konten saya terkait dari prediksi soal PPK 2021 tentang tes kompetensi teknis. Dan juga saya rekomendasikan untuk bimbel online ya. Di sini ada sahabat CPNS. Jadi rekan-rekan bisa ikut menjadi member di sini dan juga mendapat potongan dengan kode inputan itu lolos CPNS. Jadi rekan-rekan bisa daftar di situ untuk bimbel online-nya, bisa mendownload materi-materinya ya. Mungkin kalau di bimbel lain kita mengcopy atau mendownload materi itu tidak bisa, tapi di sini diperbolehkan ya, asal tidak disebarluaskan. Itu saja. Kita langsung ke pembahasan soal ya untuk kompetensi teknis di PPK. Untuk kompetensi teknis di PPK nomor 1, disediakan 2 magnet dan paku, siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajar yang kurang dari hal tersebut adalah, nah di soal ini rekan-rekan diminta untuk melengkapi komponen rekan-rekan diminta soal nomor 1, disediakan 2 magnet dan paku, siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah, nah dari soal situ rekan-rekan diminta untuk menganalisis kekurangan komponen tujuan pembelajaran di RPP ya. Untuk opsinya itu A. Condition, B. Behavior and Degree, C. Condition dan Degree, D. Audience, E. Degree. Nah dulu sudah pernah saya bahas tentang A, B, C, D ya, tentang audience ya, behavior, condition, and degree. Jadi untuk jawabannya itu adalah E ya, degree-nya. Kenapa? Jadi audience itu adalah kan peserta didik, sedangkan behavior merupakan tingkah laku atau perilaku atau aktivitas dari suatu proses, sedangkan condition itu persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai, sedangkan degree juga merupakan tingkat kepenampilan ya yang dapat diterima oleh siswa setelah melakukan rangkaian sajian proses pembelajaran. Jadi komponen tujuan pembelajaran itu yang kurang adalah degree-nya ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Media yang cocok untuk menjelaskan tentang banjir bandang adalah video, gambar banjir, potongan artikel di media cetak, D. Peta persebaran wilayah banjir, E. Berita perkiraan cuaca di televisi. Nah, kira-kira yang cocok adalah yang C ya, potongan artikel di media cetak. Kenapa? Karena biasanya di artikel, dalam bentuk artikel itu ada deskripsinya. Misalkan sedangkan video kebanyakan ya, kalau tidak disertai dengan penyampaian ya, yang mempresentasikan itu juga tidak efektif ya, kurang efektif seperti itu. Langsung ke nomor 3. Nah ini saya sampaikan media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi. Jadi kalau tentang penyiaran kebutuhan ekonomi itu pasti ada tayangan berita di televisi ya, seperti itu. Kebanyakan media yang tepat itu di situ ya. Lanjut, kemudian kita ke nomor 4. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Hal ini sesuai dengan prinsip titik-titik. A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Nah, kira-kira jawaban yang tepat
Ya, ini tentang prosedur penilaian ya. Ya, jawabannya adalah E yang objektif. Ingat ya, prinsip penilaian ya, itu tidak dipengaruhi subjektivitas penilai ya. Jadi dilakukan oleh guru didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Yang pertama, ada sahih. Sahih itu berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian ada objektif ya. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai ya, penilai ya. Kemudian ada lagi, saya jelaskan semuanya nanti terkait dengan penilaian ini biar rekan-rekan paham semuanya. Yang ketiga itu adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang baik agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Dan yang keempat terpadu, artinya penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima ini ya, menyeluruh dan berkesinambungan, maksudnya 5 dan 6 ya, menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya pendidik mencakup semua kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. Jadi tidak hanya satu penilaian ya, yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Dan yang kedelapan, beracuan kriteria, yang artinya bahwa didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang kesembilan, akuntabel. Ya, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya ya. Saya kira sudah paham itu ya. Lanjut kita ke soal yang kelima di kompetensi teknis ya di PPK 2021. Pak Karman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Nah tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk jawaban yang tepat adalah yang A ya, sahih. Kenapa? Ini sudah jelas ya. Jadi beliau ini mengadakan penilaian praktik ya, praktik berenang ya. Jadi prinsip penilaian dilakukan ya pasti sahih ya, sesuai data di lapangan, maksudnya praktek di lapangan. Kemudian yang keenam, Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip titik-titik. Nah, ini pilihannya sahih, objektif, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria. Ingat di situ sudah dijelaskan ya untuk tekniknya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semuanya ya, tidak hanya satu teknik ya. Jadi situ ada caranya ya, tekniknya, kemudian sikap menghargainya ya, itu juga masuk penilaian menyeluruh dan berkesinambungan ya. Bahkan mengacu dalam acuan dalam penilaiannya. Ya, aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan peserta didik tentunya ya. Lanjut kita ke soal yang nomor 7. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di Desa Mangun Harjo. Siska adalah tetangga Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi yang paling pintar di kelasnya hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian titik-titik. Adil, objektif, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria. Ya, sudah kelihatan ya. Jawabannya adalah objektif. Jadi, objektif itu artinya penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Sedangkan adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Nah, ini beda loh ya. Antara objektif dan adil itu beda. Kalau adil itu ada unsur kebutuhan khususnya seperti agama, mungkin seagama, mungkin sesuku ya, mungkin status sosialnya lebih tinggi, bisa dikatakan seperti itu ya. Mungkin terlihat cantik, nah akhirnya dikasih nilai tinggi seperti itu. Kalau objektif ya itu tadi ya, penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
Lanjut kita ke soal nomor 8. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian titik-titik. A. Adil, B. Subobjektif, C. Menyeluruh, D. Sistematif, E. Beracuan kriteria. Ya, jawabannya adalah yang A. Adil ya. Kenapa? Ya, di sini kan dibuat sistem ganjil genap ya. Artinya berarti penilaian tidak menguntungkan, adil itu ya, penilaian itu tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat, istiadat, status sosial ekonomi dan gender. Kenapa? Karena soal itu ya, apalagi jumlah soalnya 10, kita tidak siswa tidak mengetahui apakah bentuk soal itu mudah atau tidak antara soal ganjil dan genap. Nah, jadi dibuat mending secara keseluruhan tidak dibuat ganjil genap ya. Kemudian nomor 9, hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bisa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian titik-titik. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematif, E. Beracuan kriteria. Ini hampir sama ya dengan soal yang 8 tadi, cuma ini lebih ditekankan pada kebebasan memilih soal ya, dari 10 soal hanya memilih 7. Nah, jadi di sini tetap ya penyimpangan dari prinsip penilaian adil ya, ketidakadilan dalam pengerjaan soal siswa ya. Misalkan jumlah nomor soalnya 10 ya. Siswa diminta mengerjakan 7 nomor soal yang diberikan ya dari 10 soal itu ya. Nah, ini juga kurang fair ya. Jadi ya mending kalau 10 ya 10 semuanya saja ya. Dan juga mempermudah penilaian dari guru itu sendiri. Ya, kemudian langsung kita ke nomor 10. Ini soalnya agak panjang, disimak. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, ya, PTS dan PAS penilaian akhir semester, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian titik-titik. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Iya, jawabannya adalah yang akuntabel ya. Artinya penilaian itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi ketika ada wali murid ini dijelaskan semuanya, dapat penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut ke soal yang berikutnya. Ini langsung saja. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian titik-titik. Nah, ada sistematis, beracuan kriteria, menyeluruh, sistematis, akuntabel. Ya, jawaban yang tepat adalah yang beracuan kriteria ya. Ada rubrik penilaiannya ya. Jadi penilaian itu didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Nomor 12, dalam setiap pembelajaran Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Ini artinya mengacu pada prinsip penilaian apa ya? Ada sistematis, beracuan kriteria, terpadu, sistematis, akuntabel. Ini jawabannya yaitu terpadu ya. Ini dalam setiap pembelajarannya loh ya. Jadi Pak Chandra itu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang dibelajarkan ya. Jadi menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran itu termasuk pada keterpaduan ya. Tidak terpisah, artinya terpadu. Dari penilaian dalam setiap pembelajarannya itu tercover dari pembelajarannya itu sendiri, akhirnya terbentuk keterpaduan ya. Kemudian soal nomor 13, pada awal semester Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang menetapkan prinsip penilaian titik-titik. Ini ya, ada sistematis, terbuka, terpadu, sistematis, ya, akuntabel. Ya, ini jawabannya adalah yang B, terbuka ya. Jadi ingat
dari Pak Budi itu kan menjelaskan semua jenis teknik prosedur dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir. Nah, itu dari awal sudah sampaikan, artinya prinsip penilaian terbuka ya. Itu. Lanjut. Perhatikan butir soal berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Nah, ini contoh butir soal ya. Butir soal tersebut itu termasuk apa? A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. Nah, ini bentuk pembuat soal biasanya ya, pengkoreksi soal. Jadi jawabannya itu adalah jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah dan ranah ingatan. Dia hanya menyebutkan 3 sungai ya yang ada di Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Jadi kalau hanya menyebutkan, nah ini saya jelaskan ya. Jadi ada indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah. Nah, itu ada LOTS ya, Low Order Thinking Skill, itu dimulai dari C1 mengingat ya, seperti menyebutkan, tuliskan, gambarlah. Nah, itu kalau di taksonomi Bloom ya, masih ingat ya, wajib ingat ya, C1 sampai C6. Nah, untuk C1 itu termasuk low order thinking skill ya, rendah ya, berpikir tingkat rendah. Kemudian ada modes ya, medium order thinking skill, itu dimulai dari C2 ya, memahami ya, termasuk menjelaskan ya, bedakan, identifikasi, itu masuk modes. Kemudian ada C3 ya, menerapkan ya, mengaplikasikan ya. Itu seperti menentukan, hitunglah hasil dari sekian bla bla bla. Nah, itu termasuk modes juga ya, medium. Nah, ketika masuk ke ranah HOTS ya, ini high order thinking skill, itu dimulai dari C4, menganalisis atau sintesis ya, seperti membandingkan apa pengaruhnya seperti itu. Kemudian ada C5 ya, atau evaluasi, seperti menyimpulkan. Nah, itu masuk kategori C5 ya, HOTS juga. Kemudian C6 itu mencipta atau create ya, itu seperti membuatlah grafik hubungan, buatlah diagram, buatlah skema atau buatlah diagram lain sebagainya. Nah, itu masuk pada HOTS ya, bentuk soal seperti itu ya. Itu kemudian soal yang terakhir, dari banyaknya definisi batas yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Ya, ini definisi dari portofolio yang paling esensi, nomor 15 ini. Ya, jawabannya adalah yang A ya, kumpulan hasil karya siswa. Jadi portofolio itu adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Ya, jadi seperti itu untuk pengertian dari penilaian portofolio ya. Semoga 15 soal ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan komen yang membangun agar saya lebih banyak mengupload dan mencari sumber referensi yang akurat terkait pelaksanaan PPK di tahun ini ya, di 2021. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.